teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis atau terus-menerus untuk memperbaiki kualitas program pendidikan. Program ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi melalui beberapa tahapan yang berulang kali, yaitu yang pertama itu ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir itu ada perbaikan. Pada konsep ini juga memiliki 4 prinsip utama, yaitu yang pertama itu ada kesetaraan, di mana semua masyarakat ini memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Kemudian yang kedua itu ada efektivitas, yaitu program yang dijalankan harus benar-benar mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu ada efisiensi, di mana penggunaan sumber daya harus secara optimal. Dan yang terakhir itu ada pemberdayaan, di mana masyarakat setelah mengikuti program diharap agar menjadi lebih mandiri. Selain itu juga konsep ini didukung oleh dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 membahas tentang PKBM. Kemudian ada Standar Nasional Pendidikan Masyarakat atau SNPM 2020. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu secara berkelanjutan ini bukan hanya sebagai konsep, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi pedoman dalam pendidikan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penyusunan strategi. Nah, di sini kita menggunakan beberapa pendekatan yang sistematis. Yang pertama itu ada define atau identifikasi masalah. Pada tahap ini lembaga mencari tahu tentang apa masalah yang terjadi, kemudian apa kebutuhan masyarakat. Nah, untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masalah tadi dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi, dan kuesioner. Nah, tujuan dari identifikasi masalah ini yaitu agar program yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan kondisi nyata masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu ada measure atau pengukuran awal. Nah, setelah kita tahu masalahnya, kemudian kita mengukur nih kondisi awalnya seperti kemampuan dari peserta didik, bisa menggunakan pretest, kemudian ada tingkat kehadiran peserta didik, terus ada kebutuhan belajar. Nah, data ini sangat penting sebagai pembanding untuk melihat apakah program itu berhasil atau tidak. Yang ketiga yaitu analyze atau analisis masalah. Nah, pada tahap ini kita mencari akar penyebab masalah, misalnya seperti motivasi yang rendah, fasilitas yang kurang, metode belajar yang tidak sesuai, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, analisis ini penting agar solusi yang diberikan itu tepat sasaran, bukan hanya sekedar untuk memperbaiki program tersebut. Kemudian ada improve atau perbaikan program. Nah, pada tahap perbaikan ini dilakukan seperti memperbaiki kurikulum, menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, menyediakan fasilitas yang memadai, kemudian ada pelatihan untuk tutor. Nah, program ini biasanya diuji dulu dalam skala kecil sebelum diterapkan secara luas dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada kontrol atau pengendalian. Nah, tahap ini yaitu tahap terakhir untuk menjaga agar program itu tetap berjalan dengan baik melalui monitoring, evaluasi berkala, pelibatan masyarakat. Nah, tujuannya itu agar program tidak berhenti di tengah jalan dan bisa terus berkembang untuk waktu mendatang. Nah, dalam
menyusun strategi itu ada beberapa komponen utama. Komponen ini penting untuk menentukan keberhasilan strategi pendidikan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada kurikulum yang adaptif. Nah, materi itu harus sesuai dengan kebutuhan nyata seperti keterampilan kerja atau digital. Kemudian yang kedua itu ada tutor yang berkualitas. Nah, tutor itu harus berkompeten agar pembelajaran itu lebih efektif dan menarik. Dan yang ketiga itu sarana dan prasarana, di mana fasilitas belajar harus mendukung keberhasilan program. Yang keempat itu ada partisipasi peserta. Semakin aktif peserta, maka semakin baik pula hasilnya. Dan yang kelima itu ada manajemen partisipasi. Nah, masyarakat ini harus dilibatkan agar merasa memiliki program. Dan yang keenam itu ada kemitraan, di mana kemitraan ini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung proses keberlangsungan program. Dan yang ketujuh itu ada evaluasi dan monitoring, di mana ini untuk mengukur kekurangan dan melakukan perbaikan pada program. Dan yang kedelapan itu ada pendanaan yang berkelanjutan agar program ini bisa terus berjalan. Semua komponen ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya itu ada tantangan dan solusi. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya ada berbagai tantangan, namun setiap tantangan itu memiliki solusi. Nah, yang pertama itu ada partisipasi yang rendah. Nah, solusinya itu bisa melakukan sosialisasi langsung, pemberian motivasi. Kemudian yang kedua itu ada keterbatasan dana. Solusinya itu bisa bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian CSR perusahaan, kemudian ada bantuan program. Selanjutnya itu ada fasilitas yang kurang memadai, di mana solusinya itu bisa memanfaatkan tempat yang ada seperti balai desa, kemudian menjalin kemitraan terhadap lembaga. Kemudian ada motivasi yang rendah. Nah, solusinya itu bisa mengubah metode pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian pembelajaran harus lebih praktis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Sekian. Bye bye.